keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan diklat ini, khususnya sharing di sesi 3 berkaitan dengan penyusunan RPP yang berorientasi pada higher order thinking skill. Bapak dan Ibu sekalian, mohon mungkin kalau koneksi internetnya lancar, saya berharap lancar semuanya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan videonya, jadi join dengan videonya, saya berharap seperti itu. Dan pada pagi ini, Ibu dan Bapak sekalian, di kelompok ini, saya berharap nanti bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, karena berharap nanti akan ada banyak sharing berkaitan dengan RPP yang sudah Bapak Ibu sekalian susun. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saya yakin semuanya sudah siap Bapak Ibu ya? Insya Allah siap ya? Ya, karena pagi ini Bapak Ibu yang akan mempresentasikan atau melakukan sharing dengan teman-teman berkaitan dengan apa yang sudah Bapak Ibu susun. Dan seperti yang saya informasikan di pengumuman sesi, bahwa di sesi 3 ini nanti tugas yang harus Bapak Ibu sekalian unggah adalah RPP dan bahan tayangnya. Nah, untuk presentasi kali ini tentunya karena keterbatasan waktu, kemungkinan tidak bisa semuanya melaksanakan presentasi, tapi paling tidak dari rekan yang berkesempatan presentasi, Ibu dan Bapak sekalian, dan kita semua bisa memperoleh nilai lebih, memperoleh wawasan lebih berkaitan dengan apa yang mungkin selama ini kita hadapi dan mungkin menjadi bahan pertanyaan bagi kita berkaitan dengan bagaimana menyusun RPP yang berorientasi pada higher order thinking skill. Nah, sekali lagi saya mengingatkan sebelumnya Bapak Ibu supaya tidak terlupa sambil mengikuti sesi ini, silakan yang belum melakukan presensi di fitur chat, silakan melakukan presensi di fitur chat dengan format nama, kemudian kelas dan asal sekolah. Oke, silakan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk melaksanakan presentasi karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya melaksanakan presentasi, maka saya akan mengundi nama dan Bapak dan Ibu sekalian untuk melaksanakan presentasi. Siapa saja yang pagi ini berkesempatan melaksanakan presentasi. Yeah. Nah, untuk itu saya akan sharing screen untuk mengosok siapa yang nanti akan berkesempatan melaksanakan presentasi, Ibu dan Bapak sekalian. Yeah. Ya, layar saya sudah kelihatan, Bapak dan Ibu? Terlihat, ya? Ya, baik. Terima kasih. Kalau sudah terlihat, saya akan mengosok, kita semua juga akan melihat siapa yang nanti akan berkesempatan melaksanakan presentasi di pagi ini. Ya, ternyata Ibu Nova, ya, Bu Nova ya, sudah senyum-senyum ini saya yakin siap. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, kita berikan aplaus untuk Bu Nova, untuk mempresentasikan hasil RPP-nya, termasuk mungkin nanti yang pertama adalah bahan tayangnya, Nah, nanti terakhir Ibu bisa nge-share RPP-nya seperti apa, setelah itu menjelaskan melalui bahan tayang. Nah, Mas Lutfi akan memfasilitasi Bu Nova untuk sharing screen. Kurang lebih Bu Nova saya beri kesempatan untuk melakukan presentasi kurang lebih 15 menit. Nah, nanti selebihnya kita akan sharing atau tanya jawab dengan kawan-kawan. Silakan Bu Nova. Monggo Mas Lutfi difasilitasi. Monggo Ibu, filenya dibuka dulu sebelum kita lakukan share screen. Setelah dibuka, di Zoom itu di bawah ada tombol hijau share screen. Nah, sampun. Baik, monggo Ibu, silakan. Sudah muncul belum, Bu? Sampun, sudah. Ya, bagus. Sudah muncul belum, nggih? Sudah muncul, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Bagus. Monggo, silakan. Sudah? Sudah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Selamat pagi Bu Agung, selamat pagi Pak Luki, dan selamat pagi rekan-rekan kelas C. Selamat pagi, Bu. Oke. Pagi ini saya akan memaparkan RPP mengenai hukum dasar kimia. Sebelumnya saya mau matur dulu Bu Agung bahwa selama ini saya mengajar produktif dasar-dasar mikrobiologi. Jadi sudah lama tidak mengajar kimia adaptif. Jadi misalkan nanti kalau ada kekurangan mohon bimbingannya. Oke. Ini saya akan coba untuk mapel kimia dari RPP. Yang pertama adalah pemaparan RPP Hukum Dasar Kimia. Kompetensi keahlian kimia industri. Kemudian pada bagian RPP, yang pertama adalah identitas. Pada bagian awal RPP berisi identitas sekolah, yaitu yang pertama satuan pendidikan. Satuan pendidikan itu berisi tempat saya mengajar, yaitu SMK Negeri 3 Kendal. Kemudian yang kedua adalah mata pelajaran. Untuk mata pelajaran berisi mata pelajaran yang kami ampu, yaitu kimia. Kemudian identitas yang ketiga adalah kelas. Kelas berisi kelas dan semester. Untuk hukum dasar kimia, kelasnya adalah kelas 10 dan semesternya adalah semester 2. 4. Alokasi waktu. Alokasi waktu berisi alokasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan kompetensi dasar mata pelajaran hukum dasar kimia, yaitu 3 jam pelajaran. Nah, itu adalah identitas pada RPP. Kemudian tujuan. Pada bagian tujuan itu berisi tujuan dari pembelajaran yang akan guru lakukan, yaitu peserta didik dapat memahami dan membuktikan berlakunya hukum Lavoisier dan hukum perbandingan tetap atau PROS melalui diskusi dan perhitungan untuk mengembangkan sikap teliti dan keterampilan berkomunikasi. Kemudian kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar pada RPP yaitu 3.5 memahami hukum dasar kimia dan penerapannya, 4.5 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dasar dan persamaan kimia. Slide yang ketiga adalah tujuan. Setelah tujuan sudah Bu ya. Kemudian materi pembelajaran. Identitas yang pertama identitas, kedua tujuan, yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu ada faktual, konseptual, dan prosedural. Untuk faktual, saya memberikan contoh ini adalah massa kayu setelah dibakar lebih ringan daripada sebelumnya. Ini faktanya, faktual. Kemudian untuk konseptual, menurut hukum Lavoisier, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian menurut hukum PROS, perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Materi pembelajaran yang ketiga adalah prosedural. Pada prosedural ini adalah langkah-langkah uji coba dan perhitungan untuk membuktikan hukum Lavoisier dan perhitungan untuk pembuktian hukum PROS. Kemudian metode pembelajaran. Pada RPP, metode pembelajaran yang saya pakai pendekatannya adalah scientific.
Scientific di sini proses pembelajaran yang menggunakan kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah, kemudian mengkomunikasikannya. Kemudian model pembelajaran, saya memakai discovery learning. Untuk discovery learning diharapkan siswa nanti memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Untuk metode pembelajaran, ada beberapa. Yang pertama adalah expository, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan praktikum. Untuk expository, ini adalah metode pembelajaran dengan cara guru memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep pembelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah, bisa dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, maupun penugasan. Kemudian metode diskusi. Untuk metode diskusi, ini adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana nanti guru akan memberi kesempatan kepada siswa-siswinya untuk membentuk kelompok. Kemudian mengadakan pembicaraan ilmiah guna mengumpulkan pendapat dan mendapatkan kesimpulan. Metode yang ketiga, tanya jawab. Untuk tanya jawab, nanti guru akan memberikan pertanyaan dan siswa menjawabnya. Penugasan, guru akan memberikan tugas dan siswa mengerjakan. Dan yang terakhir, metodenya adalah praktikum. Untuk praktikum, ini cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberi kesempatan siswa untuk meningkatkan keterampilan sebagai penerapan bahan atau pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan. Pendahuluan yang pertama-tama guru menyampaikan kompetensi dasar. Kemudian apersepsi itu adalah melakukan tanya jawab materi pertemuan sebelumnya. Untuk materi sebelumnya kelihatan mengenai ikatan kimia. Jadi kita melakukan tanya jawab dulu mengenai ikatan kimia. Kemudian motivasi. Untuk motivasi, guru akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Itu adalah pendahuluan. Kemudian inti. Inti yang pertama adalah pemberian rangsang. Pemberian rangsang dengan pembagian kelompok. Jadi guru membagi-bagi kelompok untuk biasanya satu kelas 36 orang dengan satu kelompok 5 dan 6 orang. Setelah dibagi kelompok, diberikan LKS, serta menayangkan video atau menampilkan fenomena berupa kayu terbakar dalam ruang tertutup. Kemudian inti yang kedua adalah identifikasi masalah. Setelah peserta didik melihat penampilan fenomena yang ditampilkan oleh guru, maka guru akan mengarahkan peserta didik untuk membuat sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diharapkan guru adalah, kenapa masa kayu setelah pembakaran lebih ringan? Nah, itu yang diharapkan oleh guru, sehingga siswa menemukan suatu masalah dari fenomena yang ditayangkan oleh guru.
Yang ketiga, pengumpulan data. Berdasarkan dari pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik, nanti guru akan memberikan arahan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan mencari jawaban yang relevan berdasarkan sumber-sumber yang digunakan. Yang keempat, setelah pengumpulan data, pembuktian. Dari data yang dikumpulkan, nanti peserta didik diminta untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil dari diskusi kelompok pada masing-masing kelompok. Dan yang kelima adalah penarik kesimpulan. Peserta didik diminta untuk mempersiapkan hasil diskusi pada masing-masing kelompok, kemudian dikomunikasikan kepada seluruh kelompok di depan kelas. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Peserta didik dan guru-guru bersama-sama menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian setelah itu melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan memberikan penghargaan kepada peserta didik. Langsung makan gitu loh Pak, belum saya kondibut itu loh. Dan langkah selanjutnya adalah penilaian. Penilaian itu melalui observasi diskusi. Jadi guru memantau diskusi berlangsung seperti apa, dan nanti bisa dilakukan penilaian atau melalui presentasi tes tertulis. Dan yang ketiga bisa melalui praktek. Setelah melakukan penilaian, ini bisa dilakukan yang namanya remedi. Nah, remedi dilakukan apabila pencapaian hasil belajar siswa belum mencapai KBM atau ketuntasan belajar minimal. Jika jumlah siswa yang remedi mencapai 50, maka diadakan remedi teaching terlebih dahulu, lalu dilanjutkan tes remedi. Untuk penilaian pengayaan itu dilaksanakan apabila siswa pencapaian hasil belajar sudah mencapai KBM 75. Terima kasih. Itu PowerPoint dari saya, Bu. Mungkin banyak kekurangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Nova. Bu Nova bisa ditanyakan sekilas RPP-nya. RPP. Teman-teman, ya, teman-teman ingin mengamati RPP-nya juga. Ya, sekaligus saya mengingatkan selain mengisi presensi di BG.BG setelah kehadiran underscore kimia yang sudah dituliskan oleh panitia, Bapak Ibu tetap menuliskan bukti kehadiran di catat, ya, jangan lupa. Yeah. Bu Nova sambil Ini berarti dikeluarkan dulu, Bu, ya? Betul, di stop dulu. Setelah di stop, kemudian yang tadi di RPP-nya kalau sudah dibuka, di-share. Oke, Bapak Ibu, ini tadi Bu Nova tepat sekali ya melaksanakan presentasinya 15 menit ya. Nah, ini sekarang waktunya sharing, kurang lebih 5 menit saja Bapak dan Ibu. Monggo dari apa yang sudah ditayangkan oleh Bu Nova. Nah, ini RPP yang dibuat oleh Bu Nova sambil bisa kita cermati ya. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu juga bisa sambil menyampaikan ya. Nah, ini monggo Bu Nova saya beri kesempatan kurang lebih sekilas kurang lebih 10 menit untuk menyampaikan tadi bagian-bagian kan sudah disampaikan pada saat presentasi ya. Nah, ini wujud RPP-nya. Silakan. Ya, terima kasih Bu Agung. Untuk RPP ini tadi sudah saya jabarkan pada PowerPoint. Jadi PowerPoint isinya hampir sama dengan RPP. Di sini ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester. Untuk alokasi waktu adalah 3 JP. Kemudian KD untuk pengetahuan dan KD untuk keterampilan.
Untuk KD, ini 3.5 dan 4.5 mengenai hukum-hukum dasar kimia. Di bawahnya KD ini adalah IPK. IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Untuk IPK pengetahuan, ini saya ambil menjelaskan hukum dasar kimia dan menerapkan hukum dasar kimia dalam perhitungan. Kemudian untuk keterampilannya, menggunakan hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Tujuan ini tadi sudah saya sampaikan pada PowerPoint. Ini diharapkan nanti tujuan dari materi hukum dasar kimia, peserta didik dapat memahami dan membuktikan berlakunya hukum Lavoisier dan hukum Proust melalui diskusi dan perhitungan untuk mengembangkan sikap teliti dan keterampilan berkomunikasi. Jadi di sini siswa diharapkan untuk berani tampil dan berkomunikasi di depan teman-temannya terlebih dahulu, walaupun nanti untuk penyampaiannya mungkin salah atau agak grogi ya. Untuk materi pembelajaran ini kami mengambil yang mudah, yaitu dengan massa kayu setelah dibakar lebih ringan daripada sebelumnya. Yang dimasukkan di sini dalam ruang tertutup, dan massa kayu setelah dibakar itu biasanya kan berupa abu. Nah, nanti siswa bisa menemukan masalah atau yang diharapkan dari guru, mengapa massa kayu lebih ringan dari massa kayu sebelum dibakar. Itu yang diharapkan guru adalah pertanyaan seperti itu dari siswa, supaya siswa menemukan masalah dari hukum Lavoisier, yaitu massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian hukum Proust adalah perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap. Untuk hukum Proust itu nanti guru bisa memberikan contoh antara hidrogen dan oksigen apabila bereaksi membentuk air dengan perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Kemudian prosedurnya, mohon maaf, bisa langsung di slide saja di slide saja dicepatkan saja karena kan tadi sudah disampaikan ya, ditarik ke atas gitu aja. Ditarik ke atas. Sambil mengamati mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Ada identitas, kemudian ada tujuan, ada materi pembelajaran sampai dengan ke bawahnya apa itu? Materi pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran, itu ada pendekatan, metode, penutup, dan penilaian. Iya, oke. Ya, ini silakan Bapak dan Ibu yang lain ada saran masukan atau mungkin komentar terhadap apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nova. Silakan. Mungkin ada masukan. Karena saya juga belajar, Ibu ya. Semua belajar ini. Ya, monggo silakan Bapak dan Ibu. Monggo, dari yang lain. Ada, silakan. Silakan kalau ada. Mohon maaf, Bu Agung izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum. Saya Yoti dari SMK Negeri 1 Temanggung. Ini kalau kemarin saya mempelajari materi yang dari LMS-nya itu kan untuk RPP itu komponen intinya itu kan ada 3. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua langkah, dan yang terakhir adalah penilaian. Berarti ini untuk IPK itu tidak harus ada di RPP, Bu, atau bagaimana? Kalau untuk di Bu Nova ini kan IPK-nya dimunculkan di RPP-nya. Sementara kalau saya sendiri sebetulnya jujur saja saya tidak memasukkan karena memang di materinya kemarin seperti itu, dan dari RPP format dari sekolah kami pun juga ternyata memang tidak mencantumkan IPK. Makaten, Bu. Ya. Mungkin sebelum saya sampaikan, Bu
Bu Nova mungkin ingin memberikan tanggapan. Ini pendapat dari saya, Bu ya. Untuk IPK itu untuk memperjelas dari KD yang ditampilkan dari tujuan pembelajaran. Karena RPP ini kan diambil dari silabus. Nah, pada silabus itu ada KD dan IPK. Jadi untuk memperjelas dan supaya lebih mempersempit, maksudnya seperti itu. Jadi ini untuk menjelaskan dan menerapkan gitu, yang nanti akan saya sampaikan pada IPK yang RPP yang akan saya tampilkan. Karena IPK kan banyak sekali. Nah ini untuk RPP yang saya tampilkan adalah 2. Gitu Ibu Agung, menurut pendapat saya. Iya, terima kasih Bu Nova. Gimana Bu Yati? Atau mungkin ada teman yang lain ingin sharing juga? Ada? Oke, Bu Agung. Kalau di sekolahan saya IPK itu disuruh memunculkan. Ya, oke. Nah, itu yang benar yang mana saya kurang tahu, Bu. Oke, ya. Ada masukan dari Bu Agung, Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu mungkin sudah mengecek di LMS ya. Dari diskusi yang ada, di situ saya juga memberikan beberapa respon, dan semuanya hampir berkaitan dengan penulisan RPP yang dalam tanda kutip. Saya bilang dalam tanda kutip 1 lembar ya. Ya, dalam tanda kutip 1 lembar. Dan itu saya sampaikan juga bahwa apa yang di dalam edaran itu adalah persyaratan minimal. Nah, berarti kita sudah bisa mengartikan ya, persyaratan minimal itu artinya ketiga hal itu ada, harus. Bagaimana dengan hal lain? Jika Bapak Ibu merasa membutuhkan dan itu memang ada tuntutan, maka boleh dicantumkan. Apalagi kalau tujuannya adalah untuk lebih mengarahkan pada proses pembelajaran. Nah, jadi misalkan, IPK-nya dicantumkan, itu diperkenankan. Tapi yang jelas tujuan, langkah pembelajaran dan penilaian itu harus ada di sana. Nah, sementara untuk yang lainnya itu boleh ditambahkan. Jadi dari yang 1 halaman itu boleh dikembangkan, karena pada intinya sebetulnya masih tetap berpatokan pada Permendikbud yang berkaitan dengan RPP sebelumnya. Semuanya artinya apa yang ada di Permendikbud sebelumnya itu boleh dicantumkan di sana. Boleh ya. Nah, tapi yang utama 3 hal itu harus ada. Nah, Bapak dan Ibu, catatan untuk semua, kalau kita ingin melihat apakah proses pembelajaran itu hot atau tidak, sebetulnya bisa dilihat dari tujuan pembelajarannya. Nah, dari tujuan pembelajaran harapannya di sana selain mencantumkan kompetensi apa yang akan dicapai oleh peserta didik, dan itu tergambar bisa langsung dari IPK yang ingin dicapai. Ya, IPK-nya apakah sudah menggambarkan C4 ke atas atau di atas C3? Nah, itu. Nah, kemudian juga dari model pembelajaran yang dipilih, itu bisa juga dicantumkan di tujuan pembelajaran. Jadi melalui model apa, itu dicantumkan di tujuan pembelajaran. Nah, itu kita bisa lihat di sana. Apakah hot atau tidak. Nah, itu sebetulnya bisa awalnya dari sana, dari tujuan itu. Oh, ternyata tujuan itu sudah menggambarkan IPK yang diharapkan. Jadi kompetensi atau indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan. Oh, ternyata di sana IPK-nya itu sudah mengarah pada C4 ke atas. Kalau sudah C4 ke atas berarti di sana ada bagian dari proses pembelajaran itu yang mengarahkan pada higher order thinking skill. Nah, modelnya juga seperti itu. Oh, ternyata difasilitasi dengan model tertentu. Modelnya adalah memang mengarah kepada model yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dieksplor kemampuan 4C-nya, baik itu critical thinking-nya, creativity-nya, komunikasinya, maupun kolaborasinya. Satu lagi catatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menuliskan KD, bunyinya tidak boleh berbeda dari apa yang ada di Perdirjen atau Permen, harus persis sama. Nah, nanti
semuanya monggo dicek kembali, bunyinya harus sama di Perdirjen itu. Untuk makro kimia adaptif ya yang C1, KD 35 dan 45 itu seperti apa? Harus persis sama seperti itu. Jadi, untuk KD ya nggak boleh berubah. Gitu. Jadi, itu sementara Ibu dan Bapak sekalian semuanya, ya, ini saya senang sekali. Nah, ini juga Bapak Ibu ya, berkaitan dengan materi pembelajaran, saya senang kalau misalkan Bapak Ibu menjabarkan juga menjadi faktual, konseptual, dan prosedural. Dan harapannya kalau itu adalah pembelajaran berorientasi kok, sudah diarahkan ke metakognitif, bagaimana mengaitkan satu sama lain. Jadi tidak berhenti di prosedural, mengikuti langkah-langkah, tapi dia sudah bisa mengaitkan pada saat situasi berbeda seperti apa. Nah, nanti bisa seperti itu. Gitu Bapak Ibu ya. Berarti ditambahkan Ibu ya di materi pembelajaran? Ya, ditambahkan. Yang metakognitif. Kalaupun itu dirinci, kalaupun nggak dirinci faktual apa, prosedur apa, nggak apa-apa. Artinya secara umum, tapi itu menggambarkan bahwa di sana ada proses mengaitkan gitu. Tapi kalau dirinci sini jadi kelihatan, oh iya berarti di sana belum ada komponen mengaitkannya. Karena ada juga yang materi pembelajaran hanya disebutkan poin-poinnya. Kalau dirinci seperti ini lebih jelas lagi, dan saya yakin Bapak Ibu sekarang lebih mudah lagi untuk mengecek, oh ini pembelajaran saya ini sudah mengarahkan memfasilitasi anak-anak ke higher order thinking skill nggak? Yaitu lebih mudah kalau Ibu Bapak sekalian merinci seperti ini ya. Jadi ini bagus ya, minimal sudah terlampaui, ada tujuan, ada langkah, dan ada penilaian. Ya. Tapi kalau mau ada tambahan atau hal-hal yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah maupun kebutuhan pembelajaran, khususnya RPP Bapak dan Ibu ini sebetulnya adalah untuk kepentingan suatu rombel ya, satu rombongan belajar ya, tidak bisa disamaratakan karena pasti kemampuan atau potensi yang dimiliki itu berbeda-beda. Nah memang selama ini untuk mudahnya Bapak Ibu karena udah piawe, oh iya kurang lebih sama, jadi RPP-nya untuk di semua rombel disamakan. Nah paling tidak nanti kalau beda kompetensi keahlian Bapak Ibu nanti bisa lihat juga, oh harusnya ya berbeda RPP-nya gitu ya. Nah ini kebetulan kan Bapak Ibu mengampunya adalah di satu kompetensi keahlian ya. Jadi tidak, kalau yang adaptif murni kan biasanya bisa antar kompetensi keahlian ngajarnya ya. Nah itu RPP-nya mungkin untuk di kompetensi keahlian teknik otomotif atau mungkin di bangunan pasti akan berbeda. Tapi kalau Bapak Ibu kan semuanya pada lingkup jurusan atau kompetensi keahlian yang berbau-bau kimia, jadi ini lebih mudah, lebih terarah. Saya pikir itu Ibu, Bapak, sekali lagi nanti mungkin kalau masih ada yang ingin didiskusikan bisa di sesi berikutnya. Sekali lagi kita berikan applause untuk Bu Nova. Yes, terima kasih Bu Nova, bisa di stop share screen-nya. Sekali lagi applause untuk Bu Nova. Terima kasih Bu Agung dan Pak Luki. Yes, sama-sama. Terima kasih. Udah lega ya Bu Nova ya? Ya, sudah nih. Deg-degan tadi. Iya. Jangan lupa Bapak Ibu sambil mengisi presensi yang di gg.gg setelah kehadiran _kimia dan juga di chat ya. Monggo yang belum. Kalau yang sudah silakan. Oke, baik, saya akan share lagi untuk kesempatan presentasi yang berikutnya. Ya, tadi Bu Nova sudah saya remote. Oke, sekarang saya nanti akan putar lagi ya. Siap-siap. Ya, Pak Suprianto, Pak JP, Pak JP ya, Pak Suprianto JP. Monggo silakan Pak Supri bisa mempersiapkan. Mas Luki monggo difasilitasi. Monggo Pak Suprianto. Pak Suprianto.
Halo, Assalamualaikum Pak. Pak Supri, selamat pagi. Halo? Oke, monggo Pak Supri untuk presentasi. Tapi gimana, Bu? Gimana? Masih ngajar ini saya. Eh, Maaf Bu ya, masih ngajar ini. J. Begitu. Nggih. Baik, kalau Ya. gitu saya akan J. lewati J. Pak Supriyanto. Ini masih ngajar daring juga, masalah saya juga bingung ini. Ya. Baik, kalau begitu saya tekan lagi. Nggih. Bu Hadiati Catur Dewi. Monggo silakan Bu Hadiati Catur Dewi. Bu Hadiati. Oh ya, Bu Dewi, Bu Hadiati. Apa tadi? Ibu Hadiati. Ya, Sebentar di unmute dulu Bu. Maaf. Saya kok nggak bisa bantu. Ah, sampun. Monggo. Halo, belum masuk Bu suaranya. Belum terdengar Ibu suaranya Bu Hadiati, Bu Dewi. Atau mungkin pakai headset Bu, kalau ada headset. Dicoba pakai headset. suaranya nggak masuk ini. Iya, suaranya belum masuk. Kalau ada headset Ibu, headset dari HP gitu, dipakai mungkin bisa. Mungkin bisa. Ya, dicoba mungkin Bu Hadiati. Ya, belum dengeran Ibu. Iya, kedengeran.
Atau belum kedengaran, Bu? Tidak bisa juga. Iya, Atau belum bisa, Ibu? iya, belum bisa atau Ya, barangkali mungkin Ibu sambil mencoba mengupayakan speakernya, ya. Kita akan lewati dulu, ya, Bu Hadiati Dr. Dewi, ya. Untuk saya alihkan dulu ke teman yang lain, ya. Ya, silakan nanti Bu Hadiati Dr. Dewi sementara tetap mengupayakan, saya akan coba untuk teman yang lain, ya. Ya, Ibu Heni Ekawati. Bu Heni, bagaimana? Siap, Bu Heni? Monggo silakan, Bu Heni. Bu Heni, halo Bu Heni. Terus ada perkembangan berapa satu kelas di rumah. Kemudian ada lagi satu kelas. Ada orang ini memang HP-nya itu kan. Bu Heni, Pokoknya halo Bu Heni. Bu Heni. Assalamualaikum Bu Heni. Heni Ekawati. Ibu Heni. Ya. Videonya Halo juga Bu belum Heni. tampil, Bu Assalamualaikum. Heni. Iya. Bu Heni bersama kami atau tidak? Iya, ini kayaknya sepertinya kok disconnect nih Bu Heninya. Oh iya, disconnect Bu. Bu Heni Ekawati. Ya, belum terhubung kembali ya Pak Lutfi ya, Mas Lutfi ya? Iya, kelihatannya masih belum terhubung Bu. Oke, baik kalau gitu. Ini Bu Heni menggunakan akun Bu Sulastri, Bu. Oh, baik, baik. Bu Sulastri. Iya. Oke, Tapi sepertinya Bu. masih di mute. Oh gitu, iya.
Monggo Bu. Iya. Monggo silakan Bu Heni, di-unmute dulu. Di-unmute dulu coba. Ya. Nah, iya sampun monggo Bu. Yes. Monggo Bu Heni, sama seperti tadi Bu Nova, Ibu mempresentasikan dalam waktu 15 menit, kemudian ada 5 menit untuk kita sharing, tanya jawab. Monggo dipresentasikan bahan tayangnya. Yes. Silakan Ibu. Filenya dibuka dulu Bu Sulastri. Bu Heni. Silakan Ibu. Nggak jadi ya Bu Sulastri. Iya, kalau Bu Heninya disconnect. Ya, pakai akun Bu Sulastri tadi katanya. Iya, lain itu. Suaranya nggak masuk ini ya? Enggak, ini suaranya Bu Sulastri ini. Nah, ini. Oh, belum masuk Bu Sulastri suaranya. Atau mungkin nah ini. Iya, Bu Heni belum bisa lagi Bu. Bu Sulastri, ini pakai akunnya Bu Sulastri, tapi masih unmute. Iya. Unmute ya Mas. Enggak, tadi belum masuk suaranya. Atau dicopot mawon Bu Sulastri headsetnya. Enggak, headsetnya di Bu Heni itu dicopot aja. Ada headsetnya enggak usah pakai headset. Oh masih ya. Masih enggak kedengeran Ibu, maaf. Iya, enggak. Iya, masih belum kedengeran. Bermasalah. Iya. Tadi sempat kedengeran. Iya, enggak kedengeran Ibu.
lebih keras. Oh, sudah maksimal. Iya ini. Kurang kedengaran ya. Ada headset yang lain Iya, barangkali Ibu? coba pakai headset yang lain Ibu. Semuanya di pas apa ini ikon ker itu pilih yang same as system, nanti akan berganti sendiri. Nah ini sampun. Sudah bisa? Bu Heni? Bu Hani, monggo dicoba. Wah, belum. Belum bisa. Iya. Oke, coba terus Bu Heni ya, atau Bu Sulastri ya. Monggo diupayakan. Sementara itu kita akan coba beralih ke teman yang lain lagi ya. Yes. Sekarang ini mungkin kita beri kesempatan terlebih dahulu pada Pak Muhammad Ali Mahfuri. Monggo Pak Muhammad Ali Mahfuri. Semoga bisa. Nah, monggo Pak Ali Mahfuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk langkahnya. Oh iya, dibuka dulu PowerPoint-nya sama RPP-nya dibuka dulu. Nah, dibuka dulu, baru nanti di bawah itu ada hijau share screen, ditekan itu, yang ada panah kecil di pojoknya share screen itu, diklik share screen-nya, kemudian pilih PowerPoint yang terbuka tadi. Dibuka dulu, awalnya dibuka dulu Pak PowerPoint-nya. Sudah bisa Pak Ali? Belum, Pak. Cepat dibuka dulu, filenya dibuka dulu, PowerPoint-nya dibuka dulu. Sudah, terus kemudian klik share screen yang di bawah itu. Pilih yang hijau, share screen. Screen ini ada pilihannya Google Drive. Itu, yang terbuka kan PowerPoint. PowerPoint-nya dipilih yang PowerPoint-nya Bapak itu. Yang PowerPoint-nya. Ada PowerPoint di situ? Kalau tidak ada berarti belum terbuka PowerPoint-nya, Pak.
Enggak ada pilihan PowerPoint. Oh, berarti dibuka dulu Pak PowerPoint-nya, filenya di ini dari HP atau dari laptop Pak? Dari HP. Oh, Oh, harus atau gini, HP-nya harus Ye. tersimpan HP berarti. File Kalau misalkan saya presentasi dari video, bagaimana Pak? Oh, monggo. Bisa dibantu Pak Luki Video seperti apa nggih maksudnya? di YouTube. Eh, Di YouTube. Oh, atau file PowerPoint-nya dikirimkan ke saya, boleh? Nanti saya bantu share screen-nya. Nggih, di WA kan ke saya. Nanti saya bantu tampilkan. Kalau di YouTube bisa juga, itu share screen saja. Share screen, nanti YouTube-nya dibuka di browser. Nah, share screen untuk browsernya itu nanti. Oh gitu. Oke, itu sama. Modelnya sama. Coba dibuka dulu. Kalau memang atau paling mudahnya dikirimkan ke saya, nanti saya bantu bukakan. Nah, ini sudah mulai muncul. Oh, yang di-share ininya. Oh, oke. Atau filenya ke saya deh, Pak. Ah, itu. Yang pertama RPP dulu ya, Pak. Ah, ya. Nah, ini. Nggih, monggo. Monggo, Bapak. Monggo, boleh. Sudah. Monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Agung selaku pembimbing selama ini dan panitia Pak Luki dan kawan-kawan serta Bapak Ibu guru dari berbagai SMK. Izinkanlah kami menyampaikan penyusunan RPP penyederhanaan satu lembar. Acuan saya dari sama seperti tadi Ibu yang sudah presentasi juga dari sekolah, karena saya juga kadang itu tidak paham dalam menyusun RPP, Bu, maaf. Jadi saya tinggal mengikuti apa yang diinstruksikan dari kurikulum, form yang seperti apa, tinggal saya mengisi. Untuk RPP yang saya susun, itu komponen minimal, tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Yang saya tampilkan penilaian. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ambil dari RPP yang sudah saya buat di mapel saya, kimia analisis instrumen, materi pokok elektrolisis. Dalam RPP saya sudah ada identitas, nama sekolah, mapel, dan seterusnya, bisa dipersani di layar. Mungkin tidak saya bacakan biar nanti untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran saya tampilkan pada paling kiri. Pada metode ini kami menggunakan metode Project Based Learning atau PJBL, membuat proyek yang nanti proyek itu digunakan untuk praktikum elektrolisis, konsep elektrolisis dengan pelapisan logam. Untuk tujuannya dari nomor 1 sampai nomor 15 menjelaskan elektrolisis dengan benar, menjelaskan peserta didik dapat menjelaskan elektrolisis dengan benar. Kemudian kedua, peserta didik dapat menjelaskan susunan sel elektrolisis dan seterusnya sampai nomor 15. Nanti hasilnya dari praktek akan peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil analisis elektrolisis. Kemudian dari kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan, mungkin sama seperti Bapak Ibu guru yang lain, berdoa
presensi atau absensi, kemudian persepsi atau informasi awal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Di sini saya, karena ini materi pokoknya elektrolisis, saya menampilkan bahan-bahan atau benda-benda yang dapat contoh benda yang dilapisi logam seperti perhiasan, jam tangan atau komponen motor. Kemudian selain itu, saya menampilkan sebuah video yang awalnya anak belum saya beritahu kalau itu proses elektrolisis, tapi secara kegiatan bisa diamati itu proses elektrolisis untuk pengetahuan awal atau persepsi. Kemudian melangkah kegiatan inti, research. Sebelumnya anak saya beri tugas untuk mencari video-video untuk bahan diskusi tentang elektrolisis. Dari video itu nanti anak-anak mempresentasikan proses elektrolisis dan seterusnya. Setelah anak-anak paham tentang proses elektrolisis, aplikasinya dalam pelapisan logam atau electroplating, anak-anak pertemuan selanjutnya saya beri tugas untuk mendesain produk berupa instrumen untuk penyepuan logam. Pertemuan selanjutnya mendesain, menggambar. Setelah menggambar, anak-anak mempresentasikan fungsi dan komponen-komponen yang ada pada gambar. Setelah digambar, pertemuan berikutnya, anak-anak membuat alat sesuai dengan gambar masing-masing, kemudian diuji coba, kalau gagal nanti bisa di-redesign. Setelah itu, anak mengaplikasikan, kemudian praktikum dari instrumen yang dia buat untuk melapisi logam. Setelah praktek selesai, ada tugas pembuatan laporan praktek yang nanti akan dipresentasikan pada langkah komunikasi atau presentasi. Nah, dalam setiap presentasi itu sudah saya ambil nilai kemampuan presentasinya. Kemudian setelah presentasi secara umum selesai, saya beri penilaian kognitif berupa teori dari elektrolisis yang sudah dipelajari. Setelah itu baru saya nilai laporan yang mereka kumpulkan. Untuk penilaiannya bisa dilihat di kolom yang paling kanan. Nah, itu untuk RPP yang saya buat. Kemudian untuk dokumentasi pembelajaran yang saya lakukan, untuk dokumentasinya nanti akan saya bukakan di video YouTube.
Kalau ini koneksi ke YouTube-nya ini, enggak apa-apa, Pak. Bentar. Mohon maaf, Bapak Ibu masih muter-muter. Nggih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Monggo. Maaf, Bu, jaringannya. Oh, jaringannya, nggih. Oke. Kemudian ada bahan tayangnya, Bapak? Atau mungkin tadi dari RPP-nya sudah cukup? RPP sama video, Bu. Cuma Sama videonya video. masih Nggak, bahan tayangnya tidak ada, Bapak? Artinya dari RPP nggak ada. Oke, baik. Nggih. Bapak, kalau tadi karena bahan tayangnya nggak ada, kan tergambar semuanya di RPP, kalau sementara menunggu videonya belum bisa lancar. Nah, barangkali mungkin kita beri kesempatan pada teman-teman untuk menyampaikan masukan atau mungkin pertanyaan berkaitan dengan RPP yang sudah Pak Ali Mahfuri buat tadi, ya. Monggo Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu, bila ada pertanyaan. Ada Bapak dan Ibu, monggo silakan. Kalau pertanyaannya bisa lewat chat, nanti saya bantu untuk ini. Monggo, bila ada pertanyaan lewat chat bisa melalui chatting. Atau disampaikan langsung juga monggo. Atau tidak ada, atau tidak ada. Atau tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Kalau tidak ada, mungkin sambil lihat tadi kebetulan kalau Pak Ali Mahfuri tidak mengambil di KB-nya mapel kimia adaptif ya, yang C1 KB 35 dan 45 ya.
tapi langsung ngambil dari kompetensi keahlian atau mapel yang ada di kompetensi keahlian yang diampu oleh Pak Ali Mahfuri, ya Pak Nggih? Nggih, Bu. Iya, nggih. Sebetulnya harapannya adalah kita ini sharing berkaitan dengan KD 35 dan 45, tapi tidak apa-apa. Kita lihat secara konten berkaitan dengan RPP-nya saja, nggih. Nah, berkaitan dengan RPP-nya tadi, barangkali mungkin dari teman-teman ini sangat menarik karena Pak Ali Mahfuri mengambil model pembelajaran PJBL, nggih. Project based learning. Iya. Nah, untuk project based learning, Bapak dan Ibu sekalian, setiap model itu ada sintaksnya. Kebetulan ini Pak Ali Mahfuri mengambilnya PJBL STEM ya, kalau saya lihat. Kenapa, Bu? Mengambilnya sintaks PJBL-nya atau project based learning-nya adalah project based learning-nya STEM. Nggih, nggih. Oke, yang dari Laboiras. Nggih, betul, Bu. Ya, juga ada kalau betul, PMATK. Iya, dengan Bu Tuti. Nggih, nggih, leres. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini untuk semuanya, nggih. Karena setiap sintaks itu sebetulnya setiap model itu ada sintaksnya tertentu. Kebetulan tadi kalau saya tidak salah lihat dari RPP yang Pak Ali tampilkan, sintaksnya itu hanya ada 4, nggih. Langsung mulai dari research, design, application, and communication ya. Nggih, cuma yang pendahuluan itu sebenarnya itu refleksi, Bu. Ya, nggih. Nah, itu yang sintaks itu tidak bisa atau tidak boleh dihilangkan ya, dilewatkan. Berarti harus ditulis ya, Bu? Betul, harus ditulis dan seluruh sintaks dari sebuah model yang digunakan dalam proses pembelajaran itu tertera di kegiatan inti. Oke. Jadi tidak bisa ditaruh di pendahuluan. Di pendahuluan itu harus di luar sintaks itu. Artinya semua hal yang mengantarkan anak memasuki pembelajaran inti dengan model yang kita pilih. Jadi refleksinya tadi belum tertulis ya, belum kelihatan. Karena saya tadi, kok ini belum kelihatan, ya. Nah, Oke. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang lain juga, artinya juga harus jelas, tadi kan PJBL-nya sebetulnya menggunakan PJBL STEM. Seandainya Bapak Ibu nanti menggunakan PJBL yang lain, ya, artinya yang bukan Laboiras, bisa juga sintaksnya itu lebih dari itu, ya. Jadi mulai ada yang memulai dengan essential question, jadi pertanyaan-pertanyaan esensial, kemudian desain, ya sama, jadi mirip kalau tadi dimulai dengan research. Tapi kalau yang lain ya bukan yang PJBL STEM itu dimulai dengan essential question, pertanyaan esensial. Kemudian yang kedua sama-sama desain, membuat desain. Nah, di dalam membuat desain ini sebetulnya kalau yang di PJBL STEM atau Laboiras di sana ada proses juga pembuatan jadwalnya atau schedule-nya. Jadi tidak tergambarkan tapi sebetulnya masuk di dalam proses mendesain. Nah, di dalam proses mendesain itu sekaligus di sana tadi Pak Ali sudah menyebutkan ada proses redesign, ya, ada proses redesign sebelum diaplikasikan dan dikomunikasikan. Nah, kalau untuk PJBL yang bukan STEM atau yang sintaksnya bukan menggunakan Laboiras, di sana setelah membuat desain, di sana tertulis ada schedule. Jadi pembuatan jadwal itu tertulis sendiri. Jadi memang anak-anak harus membuat jadwalnya dan itu tertuliskan, ternyatakan ya. Nah, kemudian setelah pembuatan schedule, di sana ada peran dari pendidik, peran dari guru yaitu monitoring progress. Jadi memonitor progress dari apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik, khususnya berbasis atau berdasarkan pada schedule yang sudah diajukan oleh peserta didik. Itu penting di sana nanti dilihat. Nah, kemudian setelah memonitor progres, sebetulnya monitor progres itu adalah selama proses, setelah mereka membuat schedule, guru harus mengikuti progres sampai terakhir. Nah, setelah memonitor progres itu atau di waktu yang paralel dengan monitor progres, itu ada sintaks mengakses atau melihat atau menilai
apa yang sudah dibuat oleh siswa. Kalau yang tadi ada proses redesign, kalau yang di laboratorium. Dan di sini ada proses assessment memang. Jadi melihat apakah yang dibuat itu sudah sesuai dengan jadwal, sudah sesuai dengan desain, ya. Nah itu diakses oleh gurunya. Nah, terakhir ada evaluasi. Evaluasinya adalah evaluasi proses pembelajaran mulai dari langkah pertanyaan esensial sampai terakhir dihasilkannya sebuah produk atau hasil proyeknya. Ini kalau yang di luar PJDL-STEM. Tapi kalau yang PJDL-STEM, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ali Mahfuri, ya, tinggal menambahkan untuk reflection-nya. Ya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, hal lain lagi yang saya pikir ini sangat menarik, tapi Pak Ali Mahfuri menyampaikan bahwa di aktivitas sebelum masuk ke proses pembelajaran, Pak Ali Mahfuri memberikan tugas kepada peserta didik untuk mencari video-video yang berkaitan dengan tema yang akan dibuat proyeknya. Betul Pak Ali Mahfuri, ya? Betul, Bu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah juga sebuah model yang saat ini banyak digunakan, karena ini juga akan mengarahkan atau memfasilitasi peserta didik untuk mencapai arah higher order thinking skill atau khususnya penguasaan 4C-nya. Nah, ini yang dikenal dengan pola flipped classroom. Ya, jadi model pembelajaran terbalik. Terbalik seperti apa? Oh, kalau dulu itu Bapak Ibu guru di awal memberikan informasi, memberikan materi, memberikan penjelasan. Sekarang dibalik. Anak harus mencari informasi terlebih dahulu, baru nanti dari hasil mencari informasi kalau ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa mereka pecahkan, dan itu berkaitan dengan tema yang akan mereka lewati, dibahas di dalam kelas. Jadi pada waktu tatap muka hanya membahas permasalahan yang ditemukan pada saat mereka mencari video tadi, mencari permasalahan. Nah, ini sekarang ini juga banyak digunakan. Jadi Bapak Ibu guru tidak banyak memberikan materi, tidak menyuapi, tapi mengeksplor anak untuk mencari ya informasi yang dibutuhkan untuk keperluan, kali ini kebetulan menggunakan model project based learning untuk keperluan proyeknya. Nah, kalau dari sana nanti ada sesuatu permasalahan yang memang tidak bisa dipecahkan di kelompoknya, baru dibawa ke kelas dan guru harus memfasilitasi untuk pemecahan permasalahan yang ditemukan tadi. Nah, ini adalah ada teknik atau strategi flipped classroom. Bagus itu Pak Ali Mahfuri, jadi memang ya ini kita senang juga dengan model pembelajaran STEM khususnya di PJDL-nya. Nah, hanya saja barangkali mungkin nanti bisa dikembangkan untuk yang di KD-nya kimia adaptif, ya. Bagaimana nanti kalau yang di kimia adaptif di KD 35 dan 45 memungkinkan nggak menggunakan PJDL STEM ini, dikolaborasikan dengan mapel yang lain tentunya. Dia seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu yang lain, atau mungkin ada komentar juga dari Pak Ali Mahfuri. Monggo silakan. Kalau dari saya, terima kasih Bu atas ilmunya dan koreksinya. Dan saya mengajar sudah saya dokumentasikan di channel YouTube. Barangkali nanti ada waktu bisa dilihat dan bisa dikoreksi juga. Baik, Bapak, di-share saja nanti channel YouTube-nya, barangkali bukan barangkali, saya yakin pasti akan memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk bisa paling tidak melakukan apa yang seperti Pak Ali Mahfuri lakukan, dan barangkali mungkin juga bisa mengembangkan lebih lanjut. Oke, begitu Pak Ali? Oke, terima kasih Bu. Kami. Bapak Ibu yang lain masih ada? Ya, baik, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Pak Ali Mahfuri. Terima kasih atas presentasinya dan inspirasinya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua bersemangat untuk juga bisa mengembangkan sesuai dengan potensi yang kita miliki, khususnya potensi peserta didik yang ada di pendidikan kita masing-masing. Oke, Bapak dan Ibu, kayaknya baru 2 orang ini ya, dan memang mungkin nggak bisa dipaksakan semuanya bisa presentasi.
Tapi paling tidak saya ingin ada satu lagi yang melaksanakan presentasi di pasti ini. Di... Bu Hadiati sudah siap, Bu, itu. Oh, sudah siap. Saya bantu sharing filenya nanti. Ibunya baik, sudah. kalau begitu. Yes. Oke, baik, kalau begitu kita beri kesempatan kepada Bu Hadiati. Monggo, silakan Ibu Hadiati Dr. Dewi. 15 menit Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Putri dan Bapak Ibu SMK yang lain. Mohon maaf tadi tidak ada sinyal ya Bu. Iya. Ya, pedesaan barusan ini. beli sinyal ini Bu ya. Baru. Iya. Ya. Iya, silakan Ibu. Ini mempresentasikan untuk RPP yang kami buat. Ini saya bantu share screen deh. Sudah, Bu. Ini adalah RPP yang saya buat, Bu. Contohnya kayak saya mengambil konsep mall. Satuan pendidikan dari SMK Negeri 2 Sukoharjo, mata pelajarannya Teknik Dasar Pekerjaan Laboratorium Kimia. Untuk materi pokoknya konsep mall dengan alokasi waktunya 5 kali 45 menit. Tujuan pembelajarannya di sini melalui diskusi dan pengamatan dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik diinginkan untuk mampu menggunakan dan menerapkan konsep mall dalam perhitungan stoikiometri. Kemudian kami menggunakan media alat dan bahannya, diantaranya menggunakan LKPD, alat tulis, LCD, laptop, kemudian ada bahan tayang, video, kemudian ada modul kimia. Nah, di sini langkah kegiatannya ada 3. Yang pertama pendahuluan. Kegiatannya diantaranya ada salam pembuka. Di sini kita berdoa dulu. Yang kedua, menggali kemampuan awal tentang hukum dasar kimia. Di sini untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama memberikan stimulus. Di sini saya menayangkan video penerapan konsep mall, kemudian meminta tanggapan peserta didik. Yang kedua untuk identifikasi masalahnya. Di sini memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang konsep mall yang terkait. Kemudian kita melaksanakan pengumpulan data, Bu. Jadi pengumpulan data di sini kita mengajak anak-anak untuk diskusi, untuk mengidentifikasi konsep mall dengan hubungan mall dengan besaran yang lainnya, misalkan hubungan mall dengan jumlah partikel, hubungan mall dengan massa, dan volume berdasarkan tayangan video yang kami tampilkan. Kemudian kita melaksanakan pengolahan data. Di sini pengolahan data, di sini untuk mengolah dan menganalisis data untuk menemukan konsep mall yang hubungan mall dengan besaran yang lain, di antaranya dengan jumlah partikel, massa, dan volume gas. Kita melaksanakan langkah selanjutnya yaitu pembuktian. Di sini kita menginginkan anak-anak untuk verifikasi hasil pengolahan data berdasarkan sumber belajar. Kemudian setelah itu kita menyuruh anak-anak untuk presentasi hasil diskusi. Kemudian setelah itu kita menarik kesimpulan. Di sini kita memfasilitasi peserta didik untuk menemukan
hubungan mol dengan jumlah partikel dan massa yang tepat serta mengarahkan solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian ada perbaikan hasil presentasi yang anak-anak tampilkan tadi untuk membuat kesimpulan yang benar. Kemudian langkah selanjutnya penutup. Nah, di sini anak-anak diinginkan untuk membuat kesimpulan dengan hasil pembelajaran dengan bimbingan arahan dari Bapak Ibu Guru. Kemudian kita melaksanakan penilaian. Ada 3 penilaian. Yang pertama dengan penilaian proses dan hasil diskusi kelompok anak-anak. Kemudian penilaian dengan presentasi. Sama yang terakhir dengan kuis atau latihan soal konsep mall yang kami berikan tadi. Demikian untuk presentasi rencana pembelajaran dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, oh ya, RPP-nya, monggo itu mungkin nanti di sekilas saja, ya, sama seperti apa yang ada di bahan tayang, ya, Bu Hadiati ya. Oke. Ya, oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan RPP yang sudah ditayangkan oleh Bu Hadiati Batur Dewi? Silakan. Ada Bapak dan Ibu? Masih semangat pagi kan ini? Iya, masih semangat pagi harapannya ya. Ya, di sini menggunakan model pembelajaran discovery learning Bu Hadiati ya. Ya. Kebetulan mata pelajarannya tidak menggunakan mata pelajaran yang itu ya, yang kimia adaptif yang C1 itu, bukan ya? Mata pelajaran kimia, bukan? Kimia produktif, Bu. Kimia produktif itu. Langsung produktif ya. Oke, ya. Bagaimana Sobat dan Ibu, ada masukan? Mungkin saya mau tanya. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum. Itu pada RPP memang tidak ditampilkan KD dan IPK-nya ya? Mau nanya Bu Dayati. Dewi. Oh, monggo silahkan direspon Bu Hadiati. Iya. Dan ini saya pakai yang format terbaru, Ibu. Jadi yang kemarin gitu. di-share untuk yang yang di-share di PKP yang kemarin yang terbaru, saya menggunakan format yang terbaru itu. Oh gitu, oke. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Jadi kalau memang sekali lagi mengikuti ajaran yang terbaru, intinya hanya ada tujuan pembelajaran, kemudian langkah kegiatan atau kegiatan pembelajaran dan penilaian. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sekolah dan kebutuhan kemudahan bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk mengontrol proses pembelajaran, apakah nanti di RPP, dalam tanda kutip saya bilang 1 lembar itu tanda kutip Bapak Ibu, boleh 2 halaman, boleh 3 halaman, kan gitu ya. Nah, atau boleh tetap dipasangkan 1 halaman dengan tadi Bapak Ibu membuat model kolom-kolom yang bervariasi tadi sehingga banyak informasi yang bisa ditampilkan di dalam 1 halaman itu. Nah, di situ boleh selain
ada tujuan pembelajaran, langkah kegiatan dan penilaian tadi. Oh, saya itu penting atau perlu untuk melihat apakah jabaran IPK yang sudah saya hasilkan dari proses analisis KD itu terlampaui atau tidak di proses pembelajaran ini. Oh, saya penting, perlu. Oh, berarti IPK-nya saya cantumkan, boleh. Termasuk KD-nya supaya saya tidak lari dari KD, silakan, boleh juga. Itu jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi yang jelas proses pembelajaran tetap harus dikawal supaya mencapai apa? Kalau kita kan sebetulnya tujuan pembelajaran itu menggambarkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik kan? Ya berarti KD-nya harus yakin bahwa itu terlampaui. KD-nya tertentu. KD itu memang yang dimaksud. Nah itu memang kalau ada yang melihat itu saya sangat perlu untuk mengawal ini, saya tampilkan, diperkenankan, diperkenankan Bapak Ibu. Termasuk saran saya di proses penilaian ataupun di langkah kegiatan pembelajaran, karena ini ada beberapa juga pertanyaan maupun bahan diskusi yang ada di forum diskusi berkaitan bagaimana kalau kita ingin mendetailkan, membuat detail pembelajarannya supaya ini mohon maaf kalau mungkin orangnya seperti saya sudah tua sudah tua banyak lupanya gitu. Oh saya untuk meyakinkan itu harus ada langkah-langkah yang jelas dan detail. Oh maka itu bisa disertakan, bisa di LKPD peserta didik. Atau kalau tidak, Ibu buat lampiran. Jadi di sini Ibu termasuk di penilaiannya kan ada yang model langsung soalnya, ya, instrumennya disertakan. Tapi ada juga yang hanya poin-poin rencana penilaiannya seperti apa. Nah, instrumennya harusnya dilampiran. Jadi instrumen misalkan untuk penilaian sikap menggunakan instrumen observasi dalam kurung lampiran. Lampiran berapa? Nah itu perlu disertakan karena nyatanya pasti Bapak Ibu untuk di proses penilaian itu butuh instrumen itu. Meskipun di RPP tidak ditampilkan, tapi perlu dilampirkan. Begitu juga mungkin langkah-langkah kegiatan pembelajaran atau LKPD-nya. Meskipun mungkin di pertemuan awal saya pernah menyampaikan untuk mengeksplor anak-anak potensinya dan untuk mengecek apakah anak-anak ini penuh perhatian atau tidak, bisa jadi LKPD yang Bapak Ibu siapkan itu langkahnya tidak rinci. Justru Bapak Ibu meminta peserta didik untuk membuat rincian dari proses pembelajaran, misalkan kalau ada proses praktikum atau apa, justru anak menuliskan di LKPD-nya. Jadi LKPD-nya hanya kosongan. Tujuan atau mungkin judul juga kosong. Anak yang mengisi. Tujuan kosong, anak yang mengisi. Alat bahan kosong, anak yang mengisi. Jadi untuk mengecek perhatian anak-anak itu bisa juga LKPD-nya kosong. Tapi format LKPD yang Bapak Ibu inginkan untuk proses pembelajaran peserta didik, itu tetap Bapak Ibu lampirkan sebagai instrumennya. Begitu nanti, begitu juga untuk soal atau instrumen evaluasi pengetahuannya. Jadi nanti saran saya di penilaian kalau memang tidak bisa dicantumkan semua instrumennya, artinya Bapak Ibu di sana hanya mencantumkan rencana teknik penilaiannya seperti apa, maka instrumen penilaiannya buatlah di lampiran dan itu dilampirkan. Nah barangkali mungkin kalau sekarang ini Bapak Ibu sebetulnya sudah punya bahan yang lengkap berkaitan dengan RPP dan kelengkapannya. Nah, bagaimana menyikapi dengan RPP yang 1 halaman ini? Bapak Ibu kan sekarang bisa menggunakan model link itu ya. Jadi begitu butuh, Bapak Ibu linkkan, lihat linknya seperti apa dari dokumen yang sudah Bapak Ibu miliki. Itu jadi saran saya tetap ada lampiran untuk mengawal proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu benar-benar mengarah kepada pencapaian kompetensi dasar yang diinginkan. Dan benar-benar nanti proses penilaiannya mengarah kepada IPK-nya. Ya, karena kalau Bapak Ibu mau membuat instrumen penilaian kan pasti analisis KD dulu, dari analisis KD dijabarkan menjadi IPK-IPK-nya, dari IPK-IPK itu dijabarkan menjadi indikator soal. Harus sejajar, harus setara IPK-nya dengan indikator soalnya supaya match.
bahwa oh memang yang dinilai, dievaluasi adalah apa yang diinginkan dari KB yang harus dikuasai oleh peserta didik. Gitu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu kemarin membuat visi-visi soal dari KB, kita akan lihat jabaran IPK-nya seperti apa, setara nggak dengan keinginan KB. Kemudian kalau kebetulan kita ngambil KB-nya kemarin belum C4 atau masih C3 ke bawah, maka perlu ada IPK pengayaan. Untuk membuat soal hot, saya pasti akan lihat IPK-nya itu sudah IPK pengayaan atau bukan. Karena kemarin kita mengambilnya KB-nya KB yang masih penerapan, masih aplikasi. Sehingga L-nya baru L2. Tapi begitu Bapak Ibu tingkatkan menjadi IPK pengayaan, C-nya C4 ke atas, maka nanti indikator soalnya atau IPK-nya itu sudah mengarah kepada indikator soal yang bunyinya juga di atas C3 atau C4 ke atas, setara dengan IPK pengayaan. L-nya berarti pasti L3, sudah ke L analisis atau analisis. Jadi kalau Bapak Ibu membuat indikator soal, itu perlu dicermati. Kalau misalkan itu dari pemahaman dan pengetahuan, berarti dari L1. Kalau itu adalah sudah penerapan atau setara taksonomi belum C3, berarti di situ L-nya baru L2, aplikasi atau penerapan. Nah, kemudian baru kalau C4 ke atas, itu L-nya adalah setara dengan L3. Gitu. Nah, monggo nanti Bapak Ibu untuk di masa yang akan datang dicermati kembali dari tugas-tugas yang sudah dilakukan. Nah, paling tidak tadi ya, dari KD diturunkan menjadi IPK, ya, dilihat kalau IPK-nya ya atau KD-nya belum menuntut kepada C4 ke atas, ya, KD-nya baru setara penerapan, maka untuk proses pembelajaran berorientasi HOT harus ada IPK pengayaan, baik dari KD keterampilan maupun KD pengetahuan. Harus ada IPK pengayaan. Karena IPK pengayaan nanti akan menggambarkan juga proses pembelajarannya adalah HOT. Ya. Dari IPK pengayaan itu nanti kalau peserta didik Bapak Ibu memang memiliki potensi atau kemampuan yang bagus, maka tidak ada salahnya IPK pengayaan itu juga Bapak Ibu ujikan melalui soal-soal yang Bapak Ibu create menjadi soal-soal hot, yaitu berasal dari IPK pengayaan. Nah, itu ya. Jadi monggo nanti dicermati kembali dari KD-KD yang harusnya dikuasai oleh peserta didik untuk meng-create suatu pembelajaran yang mengarah kepada penguasaan higher order thinking skill, perlu membuat IPK pengayaan atau tidak. Kalau KD-nya, ya kata kerja di KD itu sudah menunjukkan C4 ke atas, berarti tidak perlu IPK pengayaan. Tapi kalau belum, wajib ada IPK pengayaan untuk proses pembelajaran. Begitu Pak Ibu dan ini tadi Bu Hadiati yang presentasi ya, kita berikan aplaus untuk Bu Hadiati Sakur Dewi yang sudah memberikan pengalaman atau sharing RPP yang dihasilkan. Baik Bapak dan Ibu, saya sebetulnya masih ingin ada lagi yang presentasi, tetapi karena waktu, ya, Bapak dan Ibu, tentunya tidak bisa semuanya, tapi saya berharap yang belum berkesempatan untuk presentasi bisa melihat kembali ya, bahan-bahan tugas yang sudah dihasilkan. Ya. Monggo, ini masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengunggah tugasnya sampai dengan besok, ya Mas Luki ya? Sampai dengan hari terakhir, hari Jumat. Iya. Jangan lupa diupayakan semuanya bisa tepat waktu. Berarti ada dua hal yang harus diunggah Bapak Ibu, ya, yaitu bahan tayangnya. Meskipun yang nggak presentasi tetap harus mengumpulkan bahan tayang, ya. Kemudian sama RPP-nya yang tadi sudah dibuat atau diterjemahkan menjadi bahan tayang. Saya akan lebih senang lagi kalau misalkan dari RPP Bapak Ibu tadi seperti yang saya sarankan ada lampirannya
Ya, khususnya berkaitan dengan misalkan Bapak Ibu menyebutkan ada LKPD. Kira-kira desain LKPD yang Bapak Ibu buat seperti apa, saya pengen lihat, silahkan dilampirkan. Begitu juga kalau misalkan ada instrumennya, dan itu pasti harusnya ada instrumennya, karena tidak bisa ditampilkan di RPP yang 1 halaman, Bapak Ibu lampirkan juga, unggah juga. Saya akan lebih senang, kalau Bapak Ibu memenuhi itu. Sehingga nanti kita bisa melihat runtutannya bahwa, oh ya, KD yang diterjemahkan ke dalam IPK, dan khususnya kalau di RPP 1 lembar, Bapak Ibu terjemahkan atau nyatakan dalam tujuan pembelajaran, itu nanti Bapak Ibu evaluasi dengan menggunakan instrumen yang tepat, yang memang mengukur IPK sesuai dengan tuntutan KD, terutama kalau ini kita bicara tentang pembelajaran hot, ya berarti sudah ada hal-hal yang mengarah kepada penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk anak-anak kita. Seperti itu, Bapak dan Ibu, ya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Jangan lupa presentasinya, baik di chat maupun di, tadi yang dari panitia, di gg.gg/kehadiran_kimia ya. Iya, ada pertanyaan? Atau mungkin sharing pengalaman Bapak dan Ibu, monggo silakan. Iya, silakan. Ya, mau bertanya sedikit terkait IPK pengayaan. Itu kan berarti Iya. kita membuat IPK pengayaan untuk mendesain agar pembelajarannya itu sesuai dengan HOTS. Nah, itu untuk tadi Ibu kalau tidak salah menyebutkan bahwa untuk penilaiannya bisa tidak sampai ke IPK pengayaan. Apakah betul seperti itu, Ibu? Iya, benar Ibu. Ya, jadi gini, kalau kita punya keterbatasan waktu, pembelajaran tetap wajib didesain pembelajaran berbasis atau berorientasi HOT. Ya, yes. Nah, artinya kalau kita sudah mendesain pembelajaran berbasis HOT atau berorientasi HOT, kita pasti yakin bahwa KD yang dituntut sudah terlampaui untuk pembelajarannya. Tapi untuk evaluasi penguasaannya, apakah anak-anak melebihi tuntutan KD atau tidak? Ya, harapannya memenuhi itu. Artinya IPK pengayaan diujikan. Tetapi kalau karena keterbatasan waktu ternyata peserta didiknya itu, mohon maaf, ya, mungkin dari sisi kemampuan betul-betul tidak bisa untuk melampaui KD itu atau ya maksimum hanya bisa mencapai KD itu, maka tidak wajib diujikan. Artinya Bapak Ibu mengambil nilai KKM-nya adalah hanya untuk IPK yang setara dengan tuntutan KD, itu untuk penilaiannya. Ya begitu Ibu, ya. Jadi benar Bu Yoti tadi ya, ya. Benar ya. Kalau memang tidak bisa, tapi tetap diupayakan. Kita harus positive thinking bahwa anak-anak kita mampu. Jadi makanya tetap disiapkan soal HOTS-nya. Ya. Tapi ternyata kok dipaksakan sampai waktunya habis tetap mereka nggak bisa melampaui. Oke, yang penting KD-nya terlampaui. Tapi proses pembelajaran sekali lagi wajib. Yes, wajib untuk HOTS, untuk melatih mereka. Yes. Begitu yes, Bapak dan Ibu ya. Yes, sama-sama. Yes. Ada lagi Bapak dan Ibu? Yes. Baik, jika tidak ada lagi Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sangat senang sekali atas atensi dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan sharing kita memberikan manfaat dan memberikan semangat kepada kita semua, termasuk saya tentunya, untuk bisa mengembangkan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tetap semangat, kita masih punya satu sesi di sesi yang keempat. Nah, ini baru yang sesi keempat ini Bapak dan Ibu, nanti yang semuanya berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi seperti di awal saya sampaikan di sesi 1 sampai dengan 3, semuanya masih berkaitan dengan KD 35 dan 45 untuk mapel kimia di C1. Ya. Nah, tapi untuk nanti di sesi 4, silakan Bapak Ibu mengeksplor dan men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu
ya yang terbaik berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ampu, artinya sesuai dengan kompetensi keahlian Bapak Ibu sekalian untuk di sesi 4 nanti. Tapi untuk sesi ini kita masih berkaitan dengan hukum dasar kimia dan stoikiometri dari mata pelajaran kimia di C1. Itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Mohon nanti tugasnya tidak lupa untuk mengunggah selengkap mungkin, saya senang kalau lengkap. Nah kemudian juga nanti harapannya untuk di latihan sesi latihan soal sesi juga seperti itu. Mohon Bapak Ibu mungkin bisa mempersiapkan dengan baik, ya, karena tentunya nanti ini juga merupakan bagian dari aktivitas pembelajaran yang nanti akan masuk pada poin bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Yes. Itu Bapak Ibu, saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan, dan tetap jika misalkan masih ada sesuatu yang ingin disaringkan atau ingin ditanyakan, boleh berbagi dengan saya maupun dengan teman-teman yang lain. Saya pikir itu Mas Luki, terima kasih Bapak Ibu yang lain maupun panitia, ya Pak JD kayaknya David juga. Ya, saya kembalikan lagi waktunya pada Mas Luki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Agung. Pak Dede juga ternyata mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Agung telah memfasilitasi materi sesi 3 kali ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sekalian yang atas partisipasinya, partisipasi aktifnya. Kemudian semoga kegiatan kita selanjutnya yang hanya tinggal 1 sesi ke depan itu sharing ilmunya nanti akan lebih diperkuat kembali. Mengingatkan kembali tugas yang diunggah untuk sesi 3 ini yaitu bahan tayang dan juga RPP. Meskipun yang tidak presentasi juga mohon untuk mengunggah bahan tayangnya juga, artinya membuat kembali bahan tayangnya. Terus kemudian mengingatkan juga untuk sesi 4 nanti Bapak Ibu akan melakukan sharing pembelajaran yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Gitu. Terus kemudian terima kasih atas perhatiannya. Virtual conference untuk diklat daring sesi kali ini. Mohon izin saya tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tetap akan bisa berkomunikasi melalui LMS maupun di grup WhatsApp. Salam hormat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya Allah, aku kena pakai kata Allah beneran KPD ada iya, tapi kan kan kalau sabar apa itu kelas dari C, film malam